Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Operasi kelas C yang beranggotakan Saugi Muhammad Najar, Alpian Akmal, Sunjahana Salsabila, dan juga Sultan. Kami akan memaparkan mengenai rangkuman materi mata kuliah Sistem Operasi dari pertemuan 1 sampai 7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Operasi dengan dosen pengampu Pagenta Nazwar Tarempa SSI M.Com. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu konsep sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Baik, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai juri atau daemon untuk program komputer. Sistem operasi juga adalah yang menjembatani antara perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup mulai perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, menyimpan data, dan sumber daya lainnya. Contoh dari sistem operasi modern yang ada pada zaman sekarang, contohnya yang paling terkenal yaitu Windows, macOS, Android, iOS, dan Linux. Adapun fungsi dasar dari sistem operasi itu sendiri, yaitu yang pertama, sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara. Dalam artian, sistem operasi membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan programnya secara benar. Yang kedua, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Yang ketiga, sistem operasi juga sering disebut dengan resource allocator. Resource allocator atau pengalokasi sumber daya adalah salah satu peran manajerial yang berfokus pada pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan dalam berbagai proses di tempat kerja. Adapun yang menjadi sasaran dari sistem operasi, berikut adalah 3 sasaran utama yang menjadi sasaran sistem operasi. Yang pertama, kenyamanan, membuat penggunaan dari komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang ketiga, berevolusi, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Adapun layanan yang disediakan oleh sistem operasi, yang pertama yaitu pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat masukan atau keluaran, dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber-sumber daya yang ada harus dipersiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang ketiga, pengaksesan input dan output device. Artinya, sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar pemrogram dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama shared system. Fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai tak terdistorsi, serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Yang keenam, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampak
efeknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Yang terakhir yaitu accounting. Artinya sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja. Struktur sebuah sistem komputer dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, dari struktur sistem komputer itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem operasi komputer. Kedua, struktur input-output, struktur penyimpanan, storage hierarchy, dan yang terakhir proteksi perangkat keras. Nah, yang pertama yaitu sistem operasi komputer. Sistem komputer multiguna terdiri dari CPU atau Central Processing Unit serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus untuk menyediakan akses ke memori. Nah, dari setiap device controller bertugas untuk mengatur perangkat tertentu. Contohnya seperti disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device control juga dapat dijalankan secara bersamaan. Namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Selanjutnya yaitu struktur input dan output. Pada bagian ini akan membahas mengenai struktur input dan output, interupsi input dan output, dan DME, serta perbedaan dalam penanganan interupsi. Yang selanjutnya yaitu struktur penyimpanan. Program komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM, untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat yang menjadi penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Idealnya, program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun hal demikian tidak mungkin terjadi karena ukuran memori relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan, dan juga memori utama bersifat volatile, tidak bisa menyimpan secara permanen. Apabila komputer dimatikan, maka data yang tersimpan di memori utama akan hilang. Kemudian ada juga storage hierarchy. Dalam storage hierarchy struktur, data yang sama bisa tampil dalam layer yang berbeda dari sistem penyimpanan. Nah, yang terakhir yaitu proteksi perangkat keras. Untuk meningkatkan utilisasi sistem operasi akan membagi sistem sumber daya sepanjang program secara simultan. Pembagian ini memang menguntungkan, sebab banyak proses dapat berjalan pada satu waktu, akan tetapi mengakibatkan masalah-masalah baru. Ketika tidak di-sharing, maka jika terjadi kesalahan, hanya akan membuat kesalahan program. Tapi jika di-sharing, jika terjadi kesalahan pada satu proses atau program, akan berpengaruh pada proses yang lainnya, sehingga diperlukan pelindung atau proteksi. Kemudian perlu kita ketahui, pada kenyataannya tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun menurut beberapa ahli, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen-komponen seperti manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem input dan output, manajemen berkas, serta yang terakhir yaitu sistem proteksi. Yang pertama yaitu komponen manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input atau output. Yang kedua yaitu manajemen memori utama. Memori utama atau yang lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat yang tersendiri. Memori utama juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input atau output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Selanjutnya yaitu manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya pun sangat kecil.
Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen sistem input atau output. Nah, pada manajemen ini sering disebut juga dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input atau output dapat seragam, membuka, membaca, menulis hingga menutup. Contohnya pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Kemudian ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Contohnya seperti direktori, volume, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme protokol yang pertama yaitu membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang kedua, menentukan kontrol yang akan diberlakukan. Yang ketiga yaitu menyediakan sarana penegakan hukum. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik kedua, yaitu dari struktur sistem operasi. Nah, untuk subbabnya saya akan menjelaskan dari komponen sistem operasi. Nah, apa aja sih yang ada di komponen sistem operasi ini? Yang pertama ada manajemen proses. Proses merupakan program yang dieksekusi. Oleh karena itu, sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengelola proses yang berjalan di sistem tersebut. Contohnya untuk melakukan penjadwalan proses, kemudian terminasi proses maupun penghentian dari suatu proses. Nah, untuk yang kedua ada manajemen memori utama. Seperti yang kita tahu bahwa dari memori utama ini bisa disebut juga RAM, merupakan sumber daya yang penting dalam sistem komputer. Nah, dalam hal ini sistem operasi mengelola memori untuk mengalokasikan ruang memori ini untuk setiap proses yang berjalan dan memastikan tidak ada bentrok antar proses tersebut. Kemudian untuk yang ketiga ada manajemen secondary storage. Dalam hal ini saya contohkan adalah hard disk atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, sistem operasi ini mengelola penyimpanan dengan mengalokasikan beberapa penyimpanan, kemudian mengoptimalkan penggunaan disk serta memastikan data kita disimpan dengan aman. Kemudian ada manajemen dari sistem input output. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara perangkat input output seperti keyboard, mouse, printer, kemudian scanner, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini sistem operasi memastikan semua perangkat input output terhubung dan bekerja dengan baik melalui driver dan port input outputnya. Kemudian untuk yang kelima ada manajemen berkas. Sama halnya yang sudah dijelaskan di fungsi sistem operasi bahwa manajemen berkas ini mengatur hak akses operasi seperti penghapusan, penyalinan, dan modifikasi file. Kemudian yang keenam ada sistem proteksi. Nah, sistem proteksi ini mengatur akses ke research komputer untuk mencegah kerusakan. Nah, dalam hal ini sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi untuk melindungi data,
proses dan research lainnya dari pengguna mungkin yang tidak ada hak untuk mengakses komputer kita. Baik, untuk selanjutnya ada system call. System call ini merupakan cara yang digunakan oleh suatu komputer untuk meminta layanan-layanan dari sistem operasi. Nah, dari sistem call ini ada 5 kategori yang dapat dikelompokkan, yaitu diantaranya yang pertama ada kontrol proses. Nah, untuk kategori ini digunakan untuk mengelola suatu proses, contohnya membuat dan menghentikan suatu proses. Kemudian ada manipulasi file. Nah, untuk kategori ini digunakan untuk mengelola file di sistem operasi seperti membuat, membuka, menulis, membaca, dan memverifikasi file. Kemudian untuk yang ketiga ada manipulasi device. Untuk kategori ini digunakan untuk mengakses dan mengontrol perangkat input output seperti keyboard, monitor, hard disk, dan printer. Kemudian yang keempat ada informasi lingkungan. Nah, dalam kategori ini mencakup sistem call yang digunakan untuk mengakses dan memodifikasi informasi lingkungan atau sistem seperti waktu, tanggal, jumlah proses, dan memori yang tersedia. Kemudian yang terakhir ada komunikasi. Nah, sistem call ini digunakan untuk melakukan komunikasi antar proses atau bisa disebut inter-process communication, baik dalam satu sistem atau melalui jaringan. Nah, bentuk komunikasi ini bisa berupa pengiriman pesan atau penggunaan dari memori secara bersama. Baik, selanjutnya ada arsitektur sistem operasi. Nah, apa sih arsitektur sistem operasi? Nah, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak sistem operasi yang akan digunakan dalam sistem komputer. Ini terkait ada beberapa jenis ya dalam arsitektur sistem operasi modern. Di antaranya yang pertama ada monolitik atau monolithic architecture. Nah, pada sistem operasi dengan arsitektur monolitik, semua komponen utama dari sistem operasi seperti manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, serta komunikasi antar proses ditempatkan dalam satu blok besar yang terintegrasi, yaitu kernel. Nah, apa sih kernel? Kernel ini merupakan inti dari sistem operasi. Kemudian yang kedua ada sistem berlapis atau layered system architecture. Nah, untuk arsitektur yang ini bahwa sistem operasi dengan arsitektur berlapis terdiri dari beberapa lapisan ya, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang berbeda dan hanya berinteraksi dengan lapisan di atas atau di bawahnya. Nah, lapisan paling bawah adalah perangkat keras atau hardware, sedangkan lapisan paling atas adalah antara muka antara pengguna atau user. Kemudian ada yang ketiga, yang terakhir ada kernel mikro atau microkernel architecture. Nah, apa sih microkernel architecture ini? Dalam arsitektur mikrokernel hanya fungsi-fungsi dasar seperti manajemen memori, penjadwalan proses, dan komunikasi antar proses yang berjalan di dalam kernel. Nah, fungsi lain seperti manajemen file dan manajemen perangkat input output dijalankan di luar kernel sebagai layanan di ruang pengguna. Baik, untuk topik selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hardware. Nah, hardware ini merupakan komponen fisik dari sebuah sistem komputer
yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan juga aplikasi. Nah, hardware ini mencakup semua perangkat yang dapat dilihat dan juga disentuh, seperti prosesor, RAM, hard disk, keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah menjalankan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Nah, kemudian apa aja sih komponen utama dari hardware ini? Nah, untuk komponen utama hardware ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada unit prosesor atau CPU. CPU atau prosesor merupakan komponen utama komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dan operasi dari software. CPU merupakan otak atau brain hardware dari suatu komputer yang melakukan semua pengolahan data, termasuk kalkulasi, eksekusi instruksi, dan pengelolaan tugas. Kemudian ada memori utama. Nah, untuk memori utama ini bisa disebut juga RAM. Nah, RAM ini yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Nah, data di dalam RAM bisa dibaca dan ditulis dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan jenis penyimpanan lainnya. Kemudian fungsi dari RAM apa sih fungsinya? Nah, yang pertama bisa menyimpan data dan program secara sementara saat komputer aktif dan memberikan akses ke CPU. Data akan hilang saat komputer dimatikan karena bersifat volatile. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan di kelas ya, bahwa volatile ini artinya bahwa ketika komputer dimatikan atau mengalami habis baterai, semua data yang tersimpan di dalam memori akan hilang. Nah, bisa dibilang bahwa RAM hanya akan bertahan ketika komputer menyala atau ada daya listrik. Kemudian ada penyimpanan atau storage. Nah, storage merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contohnya termasuk hard disk, SSD, drive optik, CD, DVD. Kemudian untuk storage eksternal ini seperti flash disk, hard disk eksternal, dan juga lain-lain. Fungsinya adalah menyimpan data dalam jangka panjang seperti dokumen, gambar, aplikasi, dan sistem operasi yang dapat diakses kapan saja. Kemudian yang keempat ada perangkat input. Nah, perangkat input ini merupakan komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat output. Nah, perangkat output ini merupakan komponen yang menampilkan hasil dari suatu proses komputer ke user, seperti monitor, printer, speaker, infocus, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada hubungan antara hardware dan sistem operasi. Nah, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan hardware, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini berikut beberapa peran penting dari sistem operasi terhadap hardware itu sendiri. Yang pertama ada sistem operasi ini sebagai penghubung antara user dan hardware. Sebagai contoh, OS ini bertindak sebagai perantara ya antara user dan hardware. User atau pengguna ini tidak berinteraksi langsung dengan hardware melainkan melalui sistem operasi. Kemudian OS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna atau user menjalankan program dan mengakses research komputer tanpa perlu mengetahui detail teknis dari hardware-nya. Nah,
Kemudian ada manajemen hardware oleh sistem operasi. OS bertanggung jawab untuk mengelola selama perangkat hardware yang terhubung ke komputer, termasuk CPU, memori, perangkat input output, dan perangkat penyimpanan. Nah, OS memastikan setiap komponen hardware bekerja sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada driver hardware. Sistem operasi ini menggunakan driver untuk berkomunikasi dengan perangkat hardware. Nah, driver ini merupakan perangkat lunak khusus yang memungkinkan OS untuk mengenali dan mengontrol dari hardware-nya, seperti driver printer, kemudian kartu grafis atau jaringan. Nah, tanpa driver, OS tidak akan bisa mengoperasikan hardware dengan benar, bahkan tidak bisa terhubung. Kemudian ada abstraksi hardware oleh sistem operasi. Nah, sistem operasi ini menciptakan abstraksi dari hardware untuk mempermudah pengembang aplikasi dan pengguna. Nah, abstraksi ini berarti pengguna atau program tidak perlu memahami cara kerja hardware secara mendalam, seperti itu. Kemudian yang kelima ada pengelolaan dan alokasi sumber daya hardware. Nah, OS bertugas untuk mendistribusikan sumber daya hardware secara efisien di antara berbagai program dan juga user. Nah, ini melibatkan pembagian waktu dari CPU, kemudian memori dan perangkat input output, serta memastikan tidak terjadi konflik antar proses tersebut. Kemudian ada keamanan dan proteksi. Nah, sistem operasi juga memastikan keamanan dan proteksi terhadap hardware. Sistem operasi mengatur akses terkontrol ke perangkat hardware sehingga hanya proses atau user yang diizinkan saja yang bisa mengakses perangkat tersebut. Nah, ini penting sekali untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atau pengerusakan dari hardware. Selanjutnya pada bab 4 ini ada manajemen proses. Manajemen proses adalah salah satu tugas utama sistem operasi yang memastikan bahwa semua program yang dijalankan bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dan berjalan dengan efisien. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konsep sistem. Dalam sistem operasi, tugas utamanya adalah mengelola perangkat keras dan perangkat lunak di komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur proses, memori, file, dan perangkat, input dan output, biar semua sumber daya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan layanan-layanan seperti penjadwalan proses dan komunikasi antar proses. Sistem operasi juga melindungi sumber daya penting dengan memisahkan mode pengguna dan mode kernel, dan menangani interupsi untuk merespon kejadian-kejadian tertentu atau kesalahan dengan cepat. Yang kedua, ada konsep proses. Proses itu adalah program yang lagi dijalankan oleh CPU. Proses terdiri dari beberapa komponen penting seperti kode instruksi, data yang digunakan, file yang diakses, dan perangkat input-output yang digunakan. Lalu, apa sih perbedaan program dan proses? Program itu hanyalah instruksi statis, sementara proses itu adalah entitas aktif yang menggunakan sumber daya komputasi untuk menjalankan program. Nah, ada pula proses dalam memori. Proses terbagi menjadi beberapa bagian di memori, seperti bagian teks, data, heap, dan stack. Selanjutnya ada status proses. Setiap proses itu punya siklus hidup yang bisa digambarkan lewat status proses berikut. Nah, yang pertama itu ada new. New itu situasi di mana proses baru dibuat tapi belum dieksekusi. Selanjutnya ada ready. Ready itu situasi saat proses udah siap untuk dijalankan oleh CPU tapi masih nunggu giliran. Yang ketiga ada running. Running itu situasi di mana CPU lagi menjalankan proses. Yang keempat adalah waiting. Waiting ini proses lagi nunggu input output atau event lain sebelum bisa dilanjut.
Yang terakhir nih, ada terminated. Terminated ini adalah situasi di mana proses selesai dan sistem operasi menghentikannya serta melepaskan sumber daya yang digunakan. Proses ini bisa berpindah-pindah status tergantung kebutuhan dan interaksi dengan sistem operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus hidup sebuah proses. Dalam sistem operasi, proses dimulai dari status new saat pertama kali dibuat. Kemudian masuk ke ready, menunggu giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Ketika CPU memilihnya, statusnya berubah menjadi running, di mana proses menjalankan instruksi. Jika proses membutuhkan operasi lain seperti input-output, statusnya berubah menjadi waiting, menunggu hingga operasi tersebut selesai. Setelah event selesai, proses kembali ke ready untuk dieksekusi lagi. Setelah semua tugas selesai, proses masuk ke status terminated, menandakan eksekusinya selesai. Transisi antar status diatur oleh scheduler yang mengalokasikan CPU dan mengelola antrian proses. Nah, kemudian ada proses control block yang biasa disingkat PCB. PCB ini bisa dibilang seperti kartu identitas setiap proses. Isinya ada status proses, nomor ID proses, program counter, register CPU, batasan memori, informasi akuntansi, dan status input-output. PCB ini penting banget karena pas CPU mau ganti proses, semua informasi proses yang lama disimpan di PCB. Selanjutnya ada context switch. Context switch itu proses di mana CPU pindah dari satu proses ke proses lain. Ini berarti CPU harus menyimpan status dari proses yang lama dan membuat status proses yang baru dari PCB. Sayangnya, proses context switch ini memakan waktu yang jadi overhead buat sistem. Kemudian yang ketiga ada operasi pada proses. Sistem operasi ngasih beberapa operasi yang bisa dilakukan pada proses. Yang pertama itu ada create process. Create process adalah proses induk bisa buat proses anak. Yang kedua ada terminate process. Terminate process adalah proses dihentikan dan semua sumber daya dilepas. Yang ketiga ada suspend process. Suspend process adalah situasi di mana proses bisa ditunda sementara. Yang keempat ada resume process. Ini adalah situasi di mana proses yang ditunda bisa dilanjutkan lagi. Nah, yang terakhir ada block atau unblock process. Ini adalah proses bisa diblokir atau dibangunkan tergantung kebutuhan sistem. Nah, selanjutnya ada interprocess communication atau biasa disingkat IPC. Proses-proses ini bisa saling berkomunikasi menggunakan mekanisme yang disediakan oleh sistem operasi, yaitu berbagi memori atau pengiriman pesan. Berbagi memori ini adalah situasi di mana proses bisa berbagi data dengan proses lain melalui memori bersama. Tapi perlu sinkronisasi supaya enggak bentrok. Yang kedua itu ada pengiriman pesan. Ini adalah situasi di mana proses bisa dikirim dan diterima pesan antar satu sama lain. Baik itu dengan cara blocking atau non-blocking. Nah, selanjutnya ada bab 5. Bab 5 ini berisi mengenai scheduling atau penjadwalan. Jadi sistem operasi itu punya tugas penting buat mengatur penjadwalan proses biar semua program yang jalan bisa dapat jatah CPU yang adil. Nah, ada beberapa antrian yang digunakan buat mengatur proses-proses ini. Yang pertama itu ada job queue. Kumpulan dari semua proses yang ada di sistem termasuk yang lagi nunggu buat dieksekusi. Yang kedua ada ready queue. Ready queue adalah proses-proses yang udah siap dijalankan dan lagi nunggu giliran di memori utama. Yang ketiga ada device queue. Device queue adalah proses-proses yang lagi nunggu perangkat input-output buat lanjut jalan. Selanjutnya ada jenis-jenis penjadwalan. Ada beberapa jenis penjadwalan yang digunakan sistem operasi buat atur proses. Nah, yang pertama itu ada short term scheduling.
short term scheduling, memilih proses dari ready queue yang siap buat eksekusi. Ini harus cepat karena sering dilakukan. Nah, yang kedua adalah long term scheduling. Long term scheduling adalah memilih proses dari job queue buat dimasukin ke memori. Ini jarang dilakukan dan biasanya buat ngatur jumlah proses yang ada di memori. Nah, yang terakhir itu ada medium term scheduling. Biasanya dipakai buat ngurangin jumlah proses yang lagi jalan dengan mindahin beberapa proses dari memori ke disk. Dan nanti bisa dimasukin lagi ke memori. Selanjutnya ada istilah dalam penjadwalan proses. Nah, ada beberapa istilah nih yang penting buat dipahami dalam penjadwalan proses. Yang pertama itu ada antrian. Antrian adalah kumpulan proses yang nunggu buat dieksekusi. Yang kedua ada prioritas. Prioritas ini adalah proses dengan prioritas tinggi akan dapat giliran lebih cepat buat dieksekusi. Yang ketiga ada preempsi. Preempsi ini adalah proses bisa ditunda atau diinterupsi oleh proses lain yang prioritasnya lebih tinggi. Yang keempat ada response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan dari perintah dimasukkan sampai proses mulai dijalankan. Yang kelima ada waiting time. Waiting time adalah waktu yang dihabiskan proses di antrian sebelum dieksekusi. Yang keenam ada turnaround time. Turnaround time adalah waktu total yang dibutuhin buat menyelesaikan proses, dihitung dari proses masuk ke sistem sampai selesai. Yang terakhir ada throughput. Ini adalah jumlah proses yang bisa diselesaikan dalam satu waktu tertentu buat ukur kinerja sistem operasi. Kemudian pada poin selanjutnya ada algoritma penjadwalan. Ada beberapa algoritma penjadwalan yang sering dipakai. Yang pertama ada first come first serve. First come first serve adalah proses yang datang pertama akan dijalankan duluan. Sederhana sih, tapi kadang bikin waktu tunggu jadi lama. Yang kedua ada shortest job first. Shortest job first adalah proses dengan waktu eksekusi terpendek dijalankan duluan. Bisa preemptive atau non-preemptive, tergantung kebijakan sistem. Yang ketiga ada round robin. Round robin adalah setiap proses dikasih waktu yang sama buat dijalankan secara bergiliran. Ini memastikan setiap proses dapat respon time yang cepat. Yang keempat ada priority scheduling. Priority scheduling adalah proses dengan prioritas lebih tinggi dijalankan duluan. Tapi kalau ada proses prioritas rendah yang ditunda terus, bisa kena masalah starvation. Poin selanjutnya ada algoritma penjadwalan lanjutan. Ada juga algoritma yang lebih rumit buat mengatur penjadwalan, seperti ada multi-level queue scheduling. Ini adalah proses dikelompokkan ke dalam beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda. Setiap antrian punya kebijakan penjadwalan tersendiri. Yang kedua ada lottery scheduling. Setiap proses dikasih tiket, terus yang menang dipilih secara acak buat dapat jatah CPU. Ini lebih adil dalam pembagian waktu proses. Nah, yang terakhir ada fair share scheduling. Fair share scheduling adalah proses dapat jatah CPU berdasarkan kontribusi dan waktu yang dibutuhin, biar adil buat semua penggunanya. Topik ke-6 yaitu threads dan deadlock. Thread adalah komponen penting dalam penggunaan CPU. Sebuah thread dalam proses dapat menjalankan satu tugas atau job sekaligus. Dalam proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas sekaligus. Namun jika proses memiliki beberapa thread, maka proses tersebut dapat menjalankan banyak tugas sekaligus yang disebut multithreading. Suatu thread yang juga dikenal sebagai lightweight process atau LWP
terdiri dari beberapa komponen kunci yang memungkinkan eksekusi dan pengelolaan proses secara efisien. Berikut adalah komponen-komponen utama sebuah thread. Yang pertama yaitu thread ID. Sistem menggunakan thread ID untuk membedakan satu thread dari yang lainnya selama masa hidup proses. Thread ID tidak dapat digunakan ulang setelah thread dihentikan, memastikan bahwa seluruh sistem tetap unik selama thread tersebut aktif. Lalu yang kedua, program counter. Untuk memastikan bahwa thread dapat melanjutkan eksekusi dari titik terakhir di mana ia di-suspend, program counter atau PC menunjukkan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh thread. Poin ketiga, register set. Saat thread dijalankan, set register menyimpan status CPU. Set register berisi informasi seperti nilai variabel dan alamat memori yang diperlukan untuk eksekusi thread. Nilai register disimpan dalam block control thread atau TCB saat thread disuspend dan dapat digunakan kembali saat thread dilanjutkan. Lalu poin keempat, stack space. Setiap thread memiliki ruang stack khusus yang digunakan untuk menyimpan variabel lokal, parameter fungsi, dan alamat kembali fungsi. Stack ini penting untuk memastikan bahwa setiap thread dapat menjalankan kode secara mandiri tanpa menggunakan thread lainnya. Suatu thread dapat berbagi beberapa sumber daya dengan thread lainnya dalam proses yang sama. Berikut adalah sumber daya yang dapat dibagi. Yang pertama, code section. Bagian kode program juga disebut sebagai bagian kode. Adalah bagian yang berisi instruksi untuk dieksekusi. Dalam kasus multithreading, bagian kode ini dapat dibagi dan diakses oleh banyak thread dalam proses yang sama. Namun, setiap thread memiliki program counter atau PC sendiri yang menunjukkan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Lalu poin kedua yaitu data section. Data section adalah bagian yang berisi variabel dan konstanta yang digunakan untuk program. Dalam multithreading, beberapa thread dapat membagi dan mengakses data section ini. Namun, untuk mencegah konflik akses dan menjamin keamanan data, mekanisme sinkronisasi seperti mutex atau lock diperlukan. Lalu poin ketiga yaitu operating system research. Sumber daya sistem operasi seperti file description, signal, dan lain-lain juga dapat dibagi oleh beberapa thread dan proses yang sama. Dalam hal ini, jika sebuah proses memiliki file terbuka, maka semua thread dalam proses tersebut dapat mengakses file. Cara kerja thread. Poin pertama yaitu pembuatan thread. Alokasi sumber daya seperti stack dan TCB atau thread control block untuk thread baru dibuat melalui fungsi pustaka threading tertentu. Selanjutnya, poin kedua, eksekusi concurrent. Thread dapat dieksekusi secara bersamaan setelah dibuat. Setiap thread memiliki program counter dan register set yang unik, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan eksekusi bahkan setelah disuspend. Selanjutnya, poin ketiga, penjadwalan. Untuk menentukan thread mana yang akan dieksekusi selanjutnya, sistem operasi menggunakan schedule. Dengan prioritas, penjadwal dapat dilakukan. Thread dengan prioritas lebih tinggi akan mendapatkan akses CPU lebih awal. Penjadwalan ini bisa kooperatif atau preemptif. Selanjutnya, poin 4, state thread. Thread dapat berada dalam beberapa state termasuk running, ready, block, and suspend. Lalu poin kelima yaitu context switching. Context switch terjadi ketika CPU berpindah dari satu thread ke thread lainnya. Ini melakukan dua hal: menyimpan status thread yang sedang berjalan dan memuat status thread berikutnya untuk dieksekusi. Sangat penting untuk multitasking. Poin selanjutnya, poin 6, sinkronisasi. Mekanisme sinkronisasi seperti mutex dan semapur mencegah konflik saat mengakses sumber daya bersama. Ini menjamin bahwa hanya satu thread dapat mengakses sumber daya tertentu sekaligus. Multi-threads models. Poin pertama yaitu many-to-one model. Dalam model ini, beberapa thread pengguna atau thread user level dipetakan ke satu thread kernel. Aplikasi mengelola thread sedangkan sistem operasi memantau thread kernel.
poin kedua yaitu one-to-one model. Setiap user level thread dipetakan ke satu kernel level thread. Kernel secara langsung mengolah setiap kernel level thread. Kelebihannya memungkinkan eksekusi paralel dari beberapa thread pada sistem multiprosesor. Jika satu thread memblokir, thread lain dapat tetap berjalan. Kekurangannya menghasilkan overhead karena setiap user thread memerlukan kernel thread yang sesuai, yang dapat membatasi jumlah total thread yang dapat dibuat. Lalu poin ketiga yaitu many-to-many model. Dalam model ini, beberapa user level thread dapat dipetakan ke sejumlah kernel level thread yang lebih kecil atau sama. Kombinasi dari manajemen di ruang pengguna dan kernel memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan dan penjadwalan thread. Kelebihannya memungkinkan penciptaan banyak user thread tanpa membebani sistem dengan terlalu banyak kernel threads. Jika sebuah user thread memblokir, kernel dapat menjadwalkan user thread lain untuk dieksekusi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko pemblokiran proses secara keseluruhan. Deadlock, kondisi di mana sistem komputer mengalami kebuntuan. Atau deadlock adalah ketika dua atau lebih proses menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melanjutkan eksekusi. Akibatnya, tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi yang menyebabkan kebuntuan. Metode menangani deadlock yang pertama menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Lalu poin kedua yaitu mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Lalu poin ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Pencegahan terjadinya deadlock. 1. Membuat resource menjadi seriable. Kedua, melepas resource pada saat request. Yang ketiga, melepas resource pada saat waiting. Dan yang keempat, melakukan request secara berurutan. Topik 7, Memory Management. Proses penting dalam sistem operasi yang dikenal sebagai manajemen memori bertujuan untuk mengatur penggunaan RAM. Manajemen memori mengatur alokasi dan dealokasi memori untuk aplikasi yang berjalan, serta mengatur perpindahan data antara memori utama dan penyimpanan sekunder. Proses ini memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan bagian memori yang cukup, yang memungkinkan untuk menjalankan program yang memerlukan lebih banyak memori daripada yang dapat digunakan. Fungsi manajemen memori. Yang pertama yaitu alokasi dan dealokasi memori. Ini membagi memori untuk proses yang diperlukan dan membebaskannya ketika tidak lagi diperlukan. Yang kedua yaitu pelacakan memori. Ini melacak setiap byte memori sistem untuk mengetahui lokasi yang sedang digunakan yang tersedia. Poin ketiga yaitu mengelola swapping dan paging. Mengawasi perpindahan data antara memori utama dan disk utama untuk memaksimalkan penggunaan memori. Selanjutnya, poin 4, perlindungan data. Ini melindungi data dari kerusakan dengan mencegah akses ke area memori tertentu, sehingga proses tidak dapat mengakses memori yang sama secara bersamaan. Tipe-tipe manajemen memori. Menurut cara manajemen memori dialokasikan, manajemen memori dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, alokasi memori kontinu. Setiap proses menggunakan satu blok lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya sederhana tetapi dapat menghabiskan memori jika ada banyak proses di antaranya. Poin kedua yaitu alokasi memori tidak kontinu. Proses dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang tidak berurutan. Ini memungkinkan pengguna memori yang lebih efisien tetapi mengelolanya lebih solid. Teknik alokasi memori. Yang pertama, garbage collection. Menggunakan dan menghapus barang yang tidak lagi digunakan dalam program. Yang kedua, compaction atau mengatur ulang blok memori untuk mengurangi fragmentasi internal. Yang ketiga yaitu pembesaran memori fisik. Interaksi antara manajemen proses dan memori.
Pertama, alokasi memori untuk proses baru. Ketika sistem operasi membuat proses baru, ia mengalokasikan blok memori untuk proses tersebut sesuai dengan teknik alokasi memori yang dipilih. Yang kedua, perlindungan memori. Mekanisme perlindungan memori digunakan oleh sistem operasi untuk mencegah proses mengakses memori milik proses lain atau area sistem operasi yang dilindungi. Yang ketiga, swapping dan penjadwalan. Sistem operasi dapat menggunakan swapping untuk memindahkan proses yang kurang aktif ke memori sekunder ketika memori utama penuh. Ini berdampak pada penjadwalan proses karena proses yang harus di-swap masuk dan keluar membutuhkan waktu lebih lama. Strategi efisiensi manajemen memori. Yang pertama, pegging atau membagi memori virtual menjadi bagian fisik yang lebih kecil, memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien. Yang kedua, swapping, menyimpan data yang tidak aktif di disk atau memungkinkan memori utama digunakan untuk tugas yang lebih mendesak. Yang ketiga, segmentasi, yaitu membagi memori virtual ke dalam bagian yang tidak berurutan yang memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi karena kami juga masih dalam tahap belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.